depan kok nggak terasa ya masih ya, sudah pertemuan ke-8 ya. Dan pertemuan ke-9 nanti akan diganti oleh Pak Sultan. Ini Sultan Jogja, Pak Sultan Brunei. Dosen UPN, dia akan menggantikan kami di pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-16. Nah, karenanya hari ini adalah pertemuan yang pertama dan mungkin untuk pertemuan dengan sesi saya agak terakhir begitu. Ya. Oke, teman sekalian, kita punya waktu sampai jam 3, nanti jam setengah 4 Mbak Maya berjumpa saya lagi ya di Kebangkitan Talang. Ya. Oke, teman sekalian, kita masuk ke pertemuan yang kesekian kali tentang valuta asing. Ya, ini mungkin pertemuan yang mudah sekali. Jadi valuta asing ini ya, kita hari ini akan bicara tentang yang namanya resiko. Ya, jadi resiko pada valuta asing, ya, di mana ini adalah resikonya yang kita akan coba mitigasi, ya, dengan menggunakan berbagai metode. Jadi teman-teman besok sebagai eksportir importer ya, kalian akan banyak berjibaku dengan forex exchange. Yang pertama adalah spot, ya, ini spot. Silakan Mbak, kita baru saja mulai ya. Ini spot ya. Yang kedua adalah forward, ya ini ya forward. Yang ketiga adalah option, ya opsi. Ya. Jadi ketiga instrumen ini ya, spot, kemudian forward dan opsi ini adalah instrumen yang dipakai dalam valuta asing guna memitigasi resiko nilai tukar. Karena kan nilai tukar kan naik turun terus tuh. Mungkin Mbak Maya yang pengalaman di pasar ekspor impor mungkin bisa melihat kalau misalkan ya ada hari ini punya nilai tukar 13.000. Kemudian besoknya jadi 14.000. Nah, jadi kan Mbak kerugiannya 1.000 gitu. Artinya lebih mahal. Nah, gitu Mas kira-kira. Nah, itu instrumen ini bagaimana caranya supaya resiko ini bisa ditekan. Ya, jadi valuta asing ada resiko fluktuasi, caranya adalah dengan spot, forward dan opsi. Ya. Nah, apa bedanya? Kalau spot ini ya adalah ada dua penyerahan, ya, penyerahan dan transaksi. Ya, transaksi ini waktunya sama. Ya, jadi Mbak Maya yang sudah pengalaman luar negeri kemarin KKL, Anda melakukan transaksi spot namanya. Jadi Anda melakukan penyerahan uang ke money changer plus langsung bertransaksi, langsung dapat uangnya, namanya adalah spot. Ya, jadi spot adalah sebuah transaksi valuta asing di mana penyerahan dan transaksinya dilaksanakan pada saat yang sama. Jadi kalau seandainya hari ini Mbak nuker 10.000, ya dapat 10.000 dikalikan berapa rupiah, gitu. Jadi namanya ini adalah spot. Ya. Tapi spot ini kan jarang terjadi, teman sekalian. Kalau teman-teman di ekspor impor itu ini jarang dilakukan. Kenapa? Karena spot ini hanya untuk transaksi retail. Jadi transaksinya yang kecil-kecil saja, untuk yang sifatnya hanya rekreasi, wisatawan, kemudian ya yang sifatnya hanya kecil. Tapi yang paling sering adalah transaksi yang sifatnya dia besar. Ya. Nah, yang besar itu dia menggunakan yang namanya ini, forward atau opsi. Ya. Nah, di sini kalau Anda perhatikan di depan itu adalah pengertian forward itu apa? Ini sederhana, nanti saya jelaskan secara lebih detail. Transaksi forward adalah suatu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing dengan kurs forward yang ditetapkan saat transaksi dilakukan. Kurs forward berlaku untuk waktu yang akan datang, antara 2 sampai 24 jam sampai dengan 1 tahun, jadi 2 hari sampai 365 hari. Artinya penyerahan dana dan mata uang dilakukan di masa yang akan datang. Jadi kalau forward ini bedanya sama spot adalah penyerahannya, ya ini ya penyerahan ya itu di masa yang akan datang, masa depan ya. Kemudian transaksinya di sini
transaksinya, ya, ini adalah di situ berapa itu transaksi? Oh, transaksinya adalah hari ini. Hari ini, ya. Jadi kalau seandainya Anda menyerahkannya besok, transaksinya hari ini, Anda masuk forward. Contohnya gimana? Contohnya forward ini. Contohnya ini. Contoh transaksi forward. Ini contohnya. Ini ya. Atau ini aja. Saya kasih Anda yang ini ya. Contohnya adalah seorang nasabah baru saja mendapatkan pinjaman jangka pendek untuk tempo 3 bulan dengan nilai 1.000. Jatuh tempo pengembalian pinjaman adalah 3 bulan ke depan. Jadi hari ini dapat uang, ya, dikembalikannya 3 bulan kemudian. Uang pinjaman akan digunakan untuk pembayaran transaksi pembelian barang impor. Jadi barang pinjaman tadi untuk barang impor, nasabah mendatangi bank X untuk melakukan transaksi forward 3 bulan dengan data quotation sebagai berikut. Jadi dari soal ini adalah Anda pinjam uang, ya, ke bank $1.000, ya, kemudian uang yang Anda pinjam itu untuk melakukan pembayaran impor karena Anda sebagai eksportir importer untuk 3 bulan yang akan datang. Jadi ibaratnya transaksinya itu hari ini, penyerahannya masih 3 bulan lagi, gitu. Karena apa? Karena Anda melakukan transaksi forward. Maksudnya Anda itu barangnya itu nggak langsung hari datang, tapi Anda harus yang sifatnya menunggu. Nah, menunggu itu kan waktunya, sini Jajan, depan sini Jajan. Ya, Mas apa? Haikal, ya. Oh, Jajan hari ini Jajan ya? Iya. Oh ya. Nah, dengan demikian di situ ya, Anda memiliki yang namanya ini datanya. Kurs spotnya misalkan adalah USD over IDR. Ini berarti kita pakai direct quotation, ya, pakai direct quotation 12.000. Kurs forwardnya adalah 12.198 sampai 12.300. Jadi maksudnya kurs forward itu teman sekalian adalah kurs yang akan Anda dapatkan kalau Anda melakukan pembayaran 3 bulan ke depan. Itu kisarannya sekian, Mbak. Ya, kalau kurs spot artinya adalah kursnya pada hari ini. Pada hari ini adalah 12.000 sekian. Ya. Nah, di bawahnya ada soal lagi, ada cerita lagi. Jika nasabah setuju dengan quotation yang diberikan oleh bank X, berarti lewat bank pembayarannya. Untuk transaksi forwardnya lewat bank. Maka transaksi forward dapat dilakukan dan masa berlaku kontrak transaksi adalah 3 bulan. Jadi tadi berlakunya adalah 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Jadi ini 3 bulan termasuk di antara itu. Ya. Nah, adanya artinya penyerahan mata uang oleh nasabah dilakukan 3 bulan yang akan datang. Tapi sini paham ya Pak ya? Ini paham Mbak? Ada yang nggak paham nggak ini kira-kira? Mas Rio paham nggak Mas Rio? Belum ya. Jadi Mas Rio itu Anda seorang pedagang, ya, pedagang ekspor impor, kemudian Anda tidak punya uang ceritanya, sehingga Anda itu pinjam kepada bank, ya, sebanyak $1.000, ya, dan pinjaman yang Anda dapat dari bank itu nantinya digunakan untuk membayar tagihan impor Anda, gitu Mas Rio, ya. Nah, masalahnya tagihan impor Anda itu berlakunya itu masih 3 bulan yang akan datang. Maksudnya pembayarannya itu, ya, itu masih penyerahannya itu 3 bulan yang akan datang. Namanya ekspor kan butuh waktu untuk shipment dan sebagainya, ya, untuk mobilitas itu. Nah, sehingga di situ kalau Mas Rio harus bayar 3 bulan ke depan, kan nggak mungkin pakai kurs yang sekarang, iya kan?
Nggak mungkin pakai kurs yang sekarang, tapi pakai kurs yang 3 bulan lagi kan. Tapi masalahnya Mbak Maya tuh nggak tahu 3 bulan lagi itu kursnya berapa, gitu loh. Gitu. Jadi kan kita nggak pernah tahu karena kan sangat fluktuatif mata uang itu jajan. Jadi dalam rangka itu di sini bank itu punya kurs forward ya. Jadi kurs forward ini semacam kayak apa ya? Kayak proyeksi kira-kira gitu. Ya simulasi. Jadi kira-kira antara sekian sampai sekian. Gitu Mbak Irana Mbak. Ya. Nah, kita lanjut lagi ceritanya di situ. Jika nasabah setuju dengan quotation di atas, maka kontrak transaksi adalah 3 bulan. Kemudian di situ. Ya, nah 3 bulan. Kemudian artinya penyerahan mata uang oleh nasabah dilakukan 3 bulan yang akan datang. Berarti artinya 3 bulan lagi dari sekarang, nasabah itu menggunakan kurs yang forward itu. Jadi ketika nanti ada tagihan daripada pihak luar sana, dia bayarnya pakai kurs forward 3 bulan itu. Gitu. Nasabah akan membeli dolar Amerika Serikat dengan pembayaran menggunakan rupiah Indonesia pada kurs forward. Ya, kurs forward jual yaitu 12.300. Berarti ini adalah kurs forward jual, ini kurs forward beli. Gitu. Nah, ini adalah kurs spot beli, kurs spot jual. Kenapa kalau lebih tinggi yang jual daripada yang beli? Itulah keuntungan daripada pasar uang, Mbak. Ibaratnya orang jual itu lebih tinggi dibandingkan beli gitu. Jadi kita kalau jual kan lebih tinggi dibandingkan beli kan. Selisihnya adalah, jadi uang ini kayak barang, Mas. Jadi uang ini kayak barang. Nah, kemudian di situ artinya ketika kontrak forward telah jatuh tempo 3 bulan kemudian, nasabah harus menyerahkan uang rupiah Indonesia ke bank sebanyak 1.000 dikalikan dengan 12.300. Begitu. Artinya 12.300.000. Di bawahnya pada saat yang sama, Bank X harus menyerahkan uang dolar sebesar 1.000 kepada nasabah. Jadi pada saat yang sama artinya pada hari ini. Saya ulang lagi ya. Kan ini kan Mas Ian, kita nih ngomong 2 waktu yang berbeda, Mas. Hari ini sama 3 bulan lagi. Tapi ketika bank itu ngasih uang ke Mas Jajan karena Mas Jajan pinjam, maka saya menggunakan kurs yang hari ini. Karena kan kita ngomongnya hari ini. Nah, setelah saya kasih ke Mas Jajan kemudian, maka Mas Jajan itu nanti bayarnya ke pihak yang ke sana itu, luar negeri itu, menggunakan kurs forward-nya. Jadi maksudnya Anda itu 1.000 dolar ini nggak berubah, Pak. Tapi yang berubah adalah kursnya, rupiahnya yang berubah. Mengikuti daripada kontrak ini, gitu. Ngerti ya Mas ya? Ya. Jajan ngerti, semua ngerti ya. Maya nggak ngerti, semua nggak ngerti Maya ya. Berikutnya ya, dalam hal ini nasabah akan terlindungi dari kerugian mata uang yang berfluktuasi, ya begitu ya. Nah, ini contoh. Nah, berarti kalau begitu, ketika nanti bank itu saya kasih uang 1.000, ya, maka Anda itu nanti mendapatkan berapa? 1.000 dikalikan 12.000 berapa? Ini awalnya 12.000. Jadi awalnya adalah 1.000 ya, 1.000 dikalikan dengan 12.000. Ini adalah uang yang akan diterima oleh nasabah ya, pada hari ini. Pada hari ini 1.012 juta. Pada saat penyerahan barang 3 bulan kemudian jadi, maka 1.000 dikalikan dengan 12.300. Maka 12.300. Ada selisih yaitu 300. Nah, di sini berarti ya ada sebuah perbedaan ya, perbedaan. Nah, dalam perbedaan ini di bawahnya ada keterangan lagi nih. Ya, ini belum, sudah habis ini. Nah ini ya. Dari perhitungan di atas
Maka push forward itu, ini adalah push forward, ini push kembali ya. Ini adalah spot, ini adalah forward. Ya. Pada kasus di atas, push forward itu lebih tinggi ya daripada push spot atau yang belah ya. Nah, pada kondisi ini ya, maka ketika lebih tinggi, push forward-nya lebih tinggi dibandingkan dengan push spot, maka yang namanya premium. Ya. Jadi ibaratnya Anda itu terlalu menaksirnya terlalu tinggi. Ya, premium berarti. Dalam hal premium ini, Mbak, berarti Anda sebagai pedagang itu dirugikan. Dalam hal apa? Dalam hal currency exchange, bukan ininya. Kalau ini kan tetap ini. Yang berubah adalah ininya. Ya. Jadi Anda itu mengalami kerugian 300.000. Namanya premium. Jadi artinya Anda sebagai eksportir atau importer itu mengalami kerugian. Dan sebaliknya, ketika harga forward ini lebih kecil dibandingkan spot, maka Anda mendapatkan diskon. Ya, diskon. Jadi diskon itu terjadi ketika harga spot itu lebih rendah, lebih tinggi daripada harga forward. Forward lebih tinggi dari spot, ini namanya premium, ya. Forward lebih kecil daripada spot dia adalah diskon. Ya. Dalam konteks Anda sebagai importer atau eksportir, Anda mengharapkan adalah kondisi yang bawah ini. Karena dengan uang yang sama, Anda bisa mendapatkan keuntungan dalam konteks rupiah. Misalnya jajan awalnya spotnya sekitar 12.000. Forwardnya tiba-tiba 11.000. Berarti kan Anda kan dalam konteks di rupiah, ya, in term of rupiah, Anda mengalami keuntungan dengan uang yang sama, ya. Gitu kira-kira. Jadi paham ya? Ini gampang saya kira ini, ya, sangat mudah sekali. Oke, teman-teman yang di online mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau tapi Anda bisa bisa kelihatan atau bisa bisa menyimak ya. Ini yang online ini hanya berapa orang ini? Nggak banyak ini. Oke. Ada pertanyaan mungkin silakan. Ya, Maya. Kan tadi dia ada forwardnya di 12.300. Iya. Nah, kalau misalkan kurs rupiah saat itu malah lebih dari 12.300, apakah dari pihak bank itu bakal menaikkan atau enggak? Tidak. Tidak. Dia rugi di pihak bank. Iya. Jadi makanya saya katakan tadi, ya. Jadi forward ini kelebihannya adalah Anda ibaratnya melakukan yang namanya penguncian nilai tukar. Jadi nilai tukar itu dikunci, Mas, based on hari ini. Ya, atau maksud saya adalah dikunci berdasarkan kesepakatan. Ya. Jadi kalau sudah Anda punya kontrak forward, Mbak, walaupun nanti penyerahannya di masa yang akan datang, maka nanti transaksinya itu menggunakan kesepakatan pada hari ini. Jadi kesepakatan ini bisa juga sama dengan harga spot, bisa lebih tinggi sedikit. Artinya kesepakatan. Begitu. Nah, jadi seandainya nanti pada satu ketika 3 bulan lagi harganya bukan 12.000 tapi 15.000, tetap Anda pakai yang ini. Itulah gunanya kita punya hedging. Jadi hedging namanya hedging, hedge, melindungi. Tapi melindungi tadi itu dengan yang namanya kontrak forward. Begitu. Nanti ada opsi, juga ada swap, nanti ada swap juga ya transaksinya. Gitu Mbak Maya. Ya. Memang ini kekurangannya kemudian kalau seandainya harganya itu nanti lebih rendah. Ini kan dua perspektif ini kan, perspektif Mas Jajan sebagai nasabah atau Maya sebagai bank. Kalau perspektifnya Jajan sebagai nasabah, tentunya Anda berharap nilainya itu bisa lebih rendah dibandingkan ini. Iya kan?
lebih rendah harapannya sehingga Anda bisa dapat ini kondisi diskon di masa yang akan datang. Kalau bank itu memang berharap dia lebih tinggi kalau bank itu, karena dia dapat premium, artinya dapat kelebihan. Nanti kan gini Mbak prosesnya ya, ketika kemudian bank itu ngasih Anda $1.000, kan uangnya pindah ke rekening saya. Tapi kan uang itu kan nggak mungkin dalam bentuk dolar, Mbak. Kan bentuknya kan rupiah. Gitu loh. Nah, ketika mau dikonversi lagi ke bentuk dolar, berarti kan pakai kurs yang disepakati kan? Nggak Mas siapa? Haikal. Jadi maksudnya kan ini kan lewat bank pembayarannya kan? Jadi ketika kemudian Mbak itu nanti mau bayar ke pihak ekspor ke luar negeri, kan lewat bank yang sama. Misalkan Mbak pinjam uang, jadi pinjam uang ke saya, ya, maka jajan ini kan kasih uang dolar dengan saya. Tapi saya kan bank. Nah, nanti uangnya itu $1.000 yang jajan itu sama dengan berapa rupiah pada saat itu. Kan begitu kan? Ketika pinjam itu kan nggak mungkin dikasih $1.000 ke mata uangnya kan mata uang rupiah harus, kalau dalam negeri Indonesia kan. Nah, setelah selesai 3 bulan lagi, kan ketika dia mau transaksi kan lewat saya lagi. Sebagai bank, ya kan? Nah, sebagai bank saya kan harus menaksir uangnya untuk bisa ke $1.000 itu berapa rupiah hitungannya kan gitu, Mbak. Paham nggak, Mbak Maya? Jadi dia punya $1.000 dikalikan dengan rate pada saat kita transaksi di awal 12.000. 3 bulan lagi ke depan kan dia mau bayar uang utangnya kan ke eksportir tadi, ke importir tadi kan. Berapa? $1.000 lagi kan? Nah, 1.000 tadi ini kan nggak mungkin dia langsung kasih ke sana karena uangnya masih dalam bentuk rupiah kan? Kan rupiah awalnya kan, saya kan kasih rupiah awalnya dia. Nah, rupiahnya jajan itu berapa dolar? Gitu. Nah, berapa dolarnya tadi itu berdasarkan kesepakatan di awal tadi, kontrak forwardnya berapa? Apakah di kontrak 12.300 atau 11.000? Kan gitu Pak Maya. Kalau kontraknya 12.300, berarti uangnya jajan ini nggak sampai $1.000. Berapa uangnya jajan itu? Ya ini dikurangi 300.000. Jadi uangnya jajan itu sekarang di rekeningnya itu hanya realnya itu adalah 11.700. Atau nggak sampai $1.000 intinya begitu. Nah, sehingga Anda harus nambah lagi jajannya supaya genep 1.000 kan. Nah, genepnya Anda itu adalah premium ya. Tapi sebaliknya ketika harganya kemudian di bawah 12.000, katakanlah forwardnya adalah 11.000. Berarti kan 11.000 kalikan 1.000, 11 juta. Di rekeningnya jajan ada 1.000 kalikan 12.000, 12 juta. Berarti kan sisa 1 juta di rekeningnya jajan itu. Diskon, dapat diskon. Begitu ya. Berarti untuk penentuan perkiraan ininya kursnya itu udah pasti fix terus apa bisa berubah lagi? Kalau sudah disepakati di hari itu nggak bisa berubah lagi sih. Walaupun berubah. Karena sudah dikunci tadi. Jadi ketika sudah sepakat untuk forward ke depan 12.300 dikunci. Berapapun yang terjadi di masa akan datang. Itu tetap mau meskipun dia rugi. Ini hubungannya sama bank, Mas. Nah, ini hubungannya sama bank. Kalau eksporter kan nggak mau tahu, yang dia tahu adalah ini. Jadi yang eksporter tahu kan hanya ini, Mbak. $1.000 ini yang dia tahu. Masalah ininya, nah ini loh yang kita mau mainkan, ininya. Ini yang mau dimainkan sebenarnya. Karena ini adalah dalam domain Indonesia, domain ekonomi kita. Kalau ini dia nggak mau tahu, yang penting saya maunya 1.000. Mau dibayar 6 bulan, 3 bulan, setahun lagi 1.000. Nah 1.000-nya ini kan, ininya kan udah diganti ini kan problemnya kan. Bisa 12.000, bisa 11.000, bisa 15.000. Yang kita takutkan 20.000, malah semakin luar biasa. Itu yang membuat
tahun 97 itu bangkrut mas perusahaan-perusahaan itu. Krisis ekonomi Mbak Maya. Karena nggak dilakukan forward rate ini. Jadi pada hari itu dia hutang 1.000, rate-nya sekian. Tahun 97 Mas Rio. Tahun kemudian setahun lagi kemudian ininya sama. Ininya jadi 20.000. Awalnya pinjamnya 2.000 Pak, $1. Jadi 15.000, bayangkan. Jadi saya sebagai orang yang dibayari uang dolar nggak mau tahu, yang penting saya mau 1.000. Tapi yang problem adalah Anda yang punya punya beban untuk mengkonversi 1.000 ini berapa ini kan begitu kan. Nah, sehingga perusahaan itu banyak yang bangkrut karena hutangnya berlipat dalam mata uang asing. Begitu kira-kira. Oke, ada yang tanyakan dari yang online mungkin silakan. Ada? Mas Hari? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada silakan Anda resapi dulu, coba dipahami dulu ya. Ini nanti saya kasih linknya ke Anda. Ini linknya ada nanti ya. Ini bisa Anda baca, nanti saya kasih saya share di grup sekarang ya. Biar langsung bisa di-share oleh Mbak Maya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Yang menentukan forward itu dari banknya sendiri ya Pak? Iya betul. Jadi kesepakatan antara peminjam dengan bank. Berarti resmi ada? Nanti ada hitungannya mereka. Ada hitungannya nanti berapanya. Apakah bank akan menaksir lebih tinggi dari spot atau lebih rendah dibandingkan spot. Gitu. Jadi melihat perkembangan ekonomi di masa yang akan datang. Makanya nanti ditanya, Mas Jajan nanti mau berapa lama transaksinya? Mau dikesahkan berapa bulan kemudian? Maksimal adalah 2 tahun Mas. Setahun, maaf. Ini setahun maksimal ya. Jadi kira-kira proyeksi uang itu setahun depan berapa? Apakah trennya dia naik, apa trennya dia konstan, apa dia turun? Gitu. Berarti kalau sama juga mungkin kan Pak? Bisa juga, sama. Tapi pastinya bank itu kalau saya sebagai bank pasti akan menaksir lebih tinggi. Ya, karena nggak mungkin bank itu sama kayak suku bunga Mbak Maya dan teman-teman sekalian. Kalau sekarang suku bunga kan rendah sekali, sampai 3,5 sampai 4% suku bunga Bank Indonesia. Tapi suku bunga kredit masih di angka 11%. Ya. Jadi bank itu punya sebuah tabiat, dia itu kalau naik cepat, turun lambat. Gitu. Jadi walaupun nanti rate-nya itu rendah, bank itu nggak mungkin langsung menurunkan. Pasti dia merasa lebih tinggi dibandingkan spot sekarang. Walaupun ke depannya proyeksinya ekonomi semakin baik. Karena bank itu nggak mau rugi. Gitu. Nanti Pak, beda lagi dengan kayak dengan money changer lainnya. Berarti dia beda lagi transaksi modelnya. Tapi bisa juga. Jadi biasanya Mas, Haikal ya. Jadi transaksi forward ini biasanya berlaku untuk yang sifatnya dia ekspor impor biasanya.
Kalau yang spot itu tadi, itu untuk yang retail. Jadi kalau Mas dan Mbak biasanya yang sedang untuk luar negeri, transaksi kecil, itu dia adalah sifatnya spot ya. Tapi seandainya yang sifatnya dia bukan lagi yang untuk itu, perdagangan, maka biasanya sudah lari ke forward. Karena kalau seandainya forward kan selisih sekian, tapi kan berapa juta, Mas. Kalau itu kan retail, paling enggak berapa sih nuker di money changer? Mbak Maya mungkin pengalaman 10.000 ringgit hanya kan? Ya kan hanya nggak sampai 100 juta, kalau ini sampai miliaran, gitu. Jadi selisihnya itu apa ya? Masih bisa diproyeksi gitu. Maksudnya kan jangka waktunya kan paling maksimal hari ini sama besok. Tapi kalau ini kan sudah hitungan hari, hitungan bulan, gitu. Kan forward ini kan 2 hari sampai setahun periodannya itu. Proyeksi aktivitas penyerahan barangnya. Jadi dalam transaksi forward itu ada 2, transaksinya dan penyerahannya. Di transaksinya artinya kesepakatan, Mas. Bisa terjadi masalah-masalah seperti bisa nggak kayak dibatalin gitu? Nah itu biasanya ada sebuah klausul di situ. Klausulnya apakah ada yang namanya force majeure. Artinya misalkan tiba-tiba pedagang itu melakukan kecurangan. Atau yang kedua, yang saya kecurangan dia nggak ngirim barang, yang sana nggak jadi ngirim barang, artinya tiba-tiba di cancel. Gitu. Pas yang kedua terjadi yang namanya fraud, ya artinya kita itu sebagai pengusaha itu melakukan proses ini yang tidak sesuai dengan kaidah hukum. Misalkan tiba-tiba uangnya diambil hilang gitu ya, atau mungkin ada bencana gitu ya. Gitu. Artinya ada membuka untuk ini Mas, jadi yang force majeure itu ada yang di luar dugaan, di luar normal itu bisa. Iya. Iya, ada yang bisa bisa untuk disesuaikan. Makanya sebelum nanti Anda tantangan di kontrak itu, pasti Anda ditanyakan kembali apakah ini sudah sesuai apa tidak. Biasanya ngasih jaminan itu nggak kayak sertifikat? Biasanya karena dalam perdagangan itu ekspor impor, nanti di pertemuan ke-14 itu ada pakai LC, letter of credit itu biasanya ada jaminan. Biasanya ada bank penjaminnya, ada guarantor bank. Jadi ini kan Mas dan Mbak ya, ini kan sebenarnya adalah satu bagian dari transaksi perdagangan internasional. Jadi Mas Jajan itu bisa melakukan ini ketika sudah settle perdagangan internasionalnya. Iya, jadi ibaratnya Anda mau berdagang Mas, tapi nggak punya uang gitu loh. Jadi sudah punya transaksi, tapi uangnya nggak punya atau nggak cukup. Nah sehingga kemudian melakukan pembiayaan lewat bank. Kalaupun tidak lewat bank pun, pasti juga akan berjibaku dengan forward transaksi. Karena uangnya ini nanti akan dinilai ya, dalam konteks mata uang yang berlaku. Itulah kelemahannya Indonesia punya rezim nilai tukar yang mengambang, bukan tetap. Jadi ada resiko nilai tukar yang pasti terjadi. Nah solusinya adalah ini, forward. Ya. Lebih tinggi dari nilai spotnya, dia adalah premium. Artinya menguntungkan pihak bank. Lebih rendah, artinya spotnya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai forward, maka dia dapat diskon. Anda yang untung, diskon. Karena Anda membayarkan uang ke pihak sana dengan uang yang sama, tapi rate-nya lebih rendah. Itu namanya adalah diskon. Kalau seandainya Anda uangnya sama, tapi lebih tinggi, maka Anda dapat yang namanya premium. Nombok Anda itu berarti. Sisanya itu nombok sehingga bisa genap 1.000 ini. Begitu. Oke, Dijen, ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau sudah tidak ada, saya lanjutkan. Atau ada yang lagi? Ada kan? Ibu-ibu mungkin? Silakan. Nggak ada? Nggak terasa ya, sudah 2:30 saja ini. Oke, berikutnya. Ya. Berikutnya saya masuk ke swap. Ya. Jadi swap. Apa swap itu? Ya. Swap adalah transaksi pertukaran dua falas melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka.
atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian kurs, ya, kurs bersifat tetap selama kontrak, sehingga dapat menghindari kerugian selisih kurs. Coba kita contohnya. Ini ya. Pada tanggal 1 Februari 2009, PT Zaki menerima pinjaman, ya, luar negeri sebesar 10.000 dengan jangka waktu 1 tahun dan bunga 9% per tahun. Spot rate-nya per dolarnya adalah 8.000 tanggal 1 Februari. Selanjutnya PT Zaki membuka kontrak swap dengan bank devisa jangka waktu 12 bulan dengan premi 10% atau sebesar 8.000 dikali 360 kalikan 10 dibagi 360 dikali 100 sama dengan 800. Apabila pada tanggal 1 Februari 2000 terjadi realisasi, maka kerugian selisih kurs yang terjadi adalah ini, penjualan devisa tanggal 1 Februari 10.000 kalikan 8, 80 juta. Pembelian devisa 1 Februari 2000 10.000 kalikan 8.800. Kerugian kursnya adalah 8 juta. Jadi maksudnya gini teman sekalian. Jadi swap ini adalah sebuah kondisi di mana perusahaan itu menerima pinjaman dari luar negeri, ya. Kemudian dia itu membuka kontrak dengan bank devisa, ya, untuk melakukan penjaminan, ya, penjaminan uang yang dia dapat dari luar negeri itu. Jadi ibaratnya Jejen, ya, menerima pinjaman dari luar negeri $10.000, ya, jangka waktunya setahun, bunganya 9% per tahun, pakai harga sekarang, ya. Kemudian Jejen ini membuka kontrak swap. Maksudnya gini, Mbak, kan Jejen ini kan harus mengembalikan ke luar negeri lagi nanti kan, hutangnya yang $10.000 itu selama setahun, ya. Nah, ketika dia mau mengembalikan ke luar negeri tadi, kira-kira dia itu ingin mengunci nilai tukarnya itu. Ibaratnya Mas Jejen itu ingin mengamankan supaya nilai tukar yang ketika dia bayar setahun lagi itu nggak terlalu tinggi. Gitu. Jadi ibaratnya Jejen itu melakukan proses melindungi nilainya. Jadi hutang yang dibayar nanti itu tidak terlalu tinggi. Nah, selanjutnya membuka kontrak swap dengan devisa 12 bulan dengan premi 10%. Jadi ketika Jejen itu ingin melindungi mata uangnya, ketika nanti biar dia ketika bayar setahun lagi $10.000 tadi itu nggak terlalu banyak yang dia korbankan begitu, maka Jejen ini dikenakan sebuah premi di situ. Artinya ada resiko nilai tukar, apa resiko bunga di situ. 10% per tahun. Jadi ibaratnya gini ya, bahasa gampangnya itu Jejen ini punya hutang ke luar negeri, tapi hutangnya Jejen ini kemudian diagunkan kepada bank, gitu. Harapannya nilai tukarnya kursnya itu nanti ketika dia bayar 1 tahun kemudian itu nggak terlalu berfluktuasi, gitu. Ibaratnya bisa diprediksikan saya bayar berapa, gitu. Jadi ibaratnya 10.000 hutang, bayar lagi 10.000 jadi. Tapi kan 10.000 yang besok tahun lagi kan beda sama 10.000 sekarang terhadap mata uang rupiahnya. Dulu mungkin mata uangnya 8.000, ke depannya berapa? Apa 8.000 juga atau lebih tinggi atau lebih rendah? Kan begitu. Nah, di situ kemudian di sini PT Zaki membuka kontrak swap dengan bank devisa. Bank devisa adalah bank yang melakukan transaksi internasional, itu bank devisa namanya, ya. Dalam jangka waktu 12 bulan dengan premi 10% per tahun. Nah, sehingga dia per tahun itu, ya, selama setahun itu Jejen itu dikenakan premi atau bunga Rp800.
Gitu. Sebagai bentuk kompensasi dari bank devisa ini melakukan perlindungan terhadap hutangnya Jajan yang $10.000 tadi. Ya. Nah, berikutnya ketika kemudian sudah jatuh tempo tadi Jajan, ya, maka Jajan itu kan awalnya ini punya hutang 10.000 dan dia menjual devisanya. Devisa artinya mata uang internasional. Jadi ketika Mas Jajan dapat hutang dari luar negeri, maka uangnya itu kan dikonversi ke mata uang rupiah. Sebanyak 10.000 dikalikan 8.000. Berarti nanti dapat 80 juta pada saat dia hutang. Ya. Nah, ketika setahun kemudian kan dia mau bayar hutangnya 10.000 juga. Tapi bukan 10.000-nya yang bermasalah aja, tapi rate-nya berapa saat itu? Rate-nya berapa pada saat itu? Ya. Nah, pada saat itu rate-nya adalah 8.000 ditambah dengan 800. Jadi 800 dari premi sebelumnya. Yang dia tadi sudah mengagunkan ke bank devisa tadi. Gitu. Berarti kalau begitu, ini mirip dengan ini tadi. Bedanya, ya, kalau yang forward ini adalah kesepakatan antara dua orang tadi atau dua pihak tadi. Dan ini nggak bisa nggak bisa dihitung. Maksudnya kan ini kan periodisasinya kan berapa ya? Pas setahun atau berapa bulan nggak tahu. Tapi ini kesepakatan antara tadi bank dan peminjam. Nah, kalau ini ada hitungan tahunnya, ada bunganya di sini. Sebagai penaksir. Artinya nambahnya berapa dari sini ke sini berapa? Ada pakai namanya premi suku bunga itu. Kompensasi maksudnya itu. Jadi sama mirip dengan ini sama, tapi mekanismenya dia menggunakan suku bunga. Ada suku bunga yang dilibatkan di situ, ya. Nah, sehingga pada saat nanti Jajan sudah tahun depan harus bayar, maka Anda bayarnya 10.000 dikalikan 8.800. Sama kayak gini tadi. Ya. Tapi memang bedanya ini lebih tinggi. Lebih tinggi. Kalau ini bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Yang forward tadi, Mas. Kalau ini pasti lebih tinggi karena ada suku bunga di situ. Kan suku bunga kan sebagai biaya kesempatan yang hilang karena kita itu telah menggunakan alokasi yang lainnya. Maka dikompensasi sama suku bunga. Ya. Nah, sehingga ketika Jajan itu jatuh tempo, maka Anda bayarnya adalah 10.000 dikalikan sekian, maka Anda nanti akan membayar premium 8 juta. Tambahan 8 juta. Daripada Jajan tidak melakukan ini, nanti tahun depan nilai kursnya mengikuti kurs pasar, kurs spot. Memang resikonya bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Kalau lebih tinggi, ya ini berarti resikonya. Kalau lebih rendah, resikonya kita nggak pernah tahu situasi itu. Jadi kalau bahasa gampangnya teman sekalian, swap, forward, kemudian nanti kita punya opsi itu bahasanya adalah menghargai masa depan ke masa hari ini. Jadi menghargai situasi akan datang itu kepada hari ini. Jadi ibaratnya Mbak dan Mas itu melakukan penaksiran. Value yang akan datang itu ditaksir pada hari ini. Nah, sehingga Mbak dan Mas itu bisa melakukan yang namanya mitigasi resiko. Kalau seandainya di masa yang akan datang nilainya tinggi, sudah aman Anda. Sudah punya semacam taksiran tadi. Tapi ketika memang harganya lebih rendah, nah itu memang ya namanya kita nggak tahu masa depan ya. Kita mencoba melakukan potensi meminimalkan resiko sekecil mungkin. Begitu Mbak kira-kira Mbak. Jadi menaksirkan masa depan ke hari ini. Jadi future value itu dibuat present value dalam konteks keuangan itu. Nah ini kira-kira terkait dengan swap. Ya. Nah berikutnya adalah option atau opsi. Ini yang terakhir. Nanti saya simpulkan. Ya. Ini opsi terakhir. Nah ini opsi.
Opsi adalah salah satu contoh transaksi derivatif perbankan, sebab option falas merupakan nilai kurs falas tertentu sebagai acuan pokok terjadinya transaksi. Ini nggak ada contohnya ini ya, ribet ini. Kasih contohnya aja. Nah, ini ada contohnya ini. Contohnya tadi. Sebentar. Nah, ini forward ini ya, forward ini. Ini hari pertama Anda melakukan kontrak. Hari kedua Anda penyerahan. Ini sederhananya. Jadi transaksinya hari ini kalau forward itu penyerahannya adalah H+1. Ya, H+1. Coba opsi, mana opsi? Sebentar, tadi ada tadi. Oh enggak, oh ini opsi. Sebentar. Oh ini opsi. Ya. Opsi adalah kontrak yang memberi hak kepada pembeli opsi atau buyer, namun bukan kewajiban untuk membeli atau menjual sejumlah valuta asing tertentu dengan harga per unit tertentu dalam periode waktu tertentu sampai jatuh tempo. Pada kontrak opsi, pemegang opsi tidak memiliki kewajiban untuk mengeksekusi kontrak tersebut selama masa sebelum jatuh tempo. Pemegang opsi dapat memilih dan mengeksekusi kontrak tersebut atau tidak sama sekali. Namun untuk mendapatkan hak untuk memilih tersebut, pembeli opsi harus membayarkan sejumlah premium kepada pihak yang memiliki wewenang atas kontrak opsi tersebut, broker dan sebagainya. Oh iya ini. Jadi opsi ini sama dengan yang ini ya, dengan forward ya. Namun bedanya pada opsi ini selama rentang misalkan Mas Jejen transaksi hari ini ya, penyerahannya tahun depan ya. Maka selama hari ini sampai besok tahun depan itu Jejen itu punya hak apakah akan menggunakan akan menjual atau membeli falas. Maksudnya akan menggunakan harganya atau tidak. Kalau ini kan tadi kan satu kewajiban sudah sebelumnya. Jadi kan tadi kan sebelumnya tadi kan mau nggak mau Anda menerima harga ini atau itu. Yang sebelumnya tadi. Ya. Nah kalau opsi itu Anda selama waktu opsi itu punya hak apakah akan menggunakan ini atau itu atau Anda membatalkan sepanjang masih belum jatuh tempo. Jadi ibaratnya kayak apa ya Mbak ya? Diberikan choice gitu loh. Jadi saya punya opsi ini mas harganya untuk sampai tahun depan harganya adalah ini sekian juta rupiah sampai sekian rupiah ya, Bapak mau tidak? Nah dalam konteks kontrak opsi itu maka saya atau buyer itu punya hak untuk menerima tawaran Anda bank dengan harga sekian sampai sekian ini sampai jatuh tempo, maksudnya sampai penyerahan barangnya gitu. Tadi kan jalan barangnya kan 3 bulan misalkan, sampai 3 bulan itu saya masih bisa melakukan yang namanya pemilihan. Apakah saya mau nerima, mau nolak, atau saya minta yang baru, yang lain. Harganya itu Mbak, jadi bisa negosiasi maksudnya. Ini negosiasi, bukan harga yang ditetapkan di awal, tapi negosiasi. Jadi opsi itu lebih fleksibel, ya. Tapi sebelum Anda punya opsi, ya. Ini Anda harus membayarkan sejumlah premium kepada pihak yang memiliki wewenang atas kontrak opsi tersebut. Jadi ibaratnya Anda itu harus membayarkan sebuah jasa supaya Anda itu bisa menggunakan opsi ini. Kayak lesson. Jadi meminta lesson, izin ya.
Ini biasanya berupa premium dibayar di muka oleh pemegang opsi untuk memiliki hak memilih baik kontrak itu dieksekusi maupun tidak dieksekusi. Jadi maksudnya Anda itu kan punya transaksi hari ini, ya, Anda akan menyerahkan barang masa akan datang. Ini yang butuh uang untuk menyerahkan ini tadi. Nah, butuh uang ini dalam opsi Anda itu diberikan sebuah choice oleh bank. Harganya itu kalau Anda mau opsi itu sekian sampai sekian misalkan. Nah, tapi Anda sebelum masuk ke sini sebagai untuk memiliki hak opsi ini, Anda harus membeli lisensinya dulu atau izinnya dulu kepada lembaga itu. Nanti Anda akan diberikan hak untuk memilih ini. Nah, prinsipnya I dan ini sebenarnya adalah sebuah bahasa saya adalah bagaimana konsumen itu diberikan sebuah keleluasaan untuk menentukan harganya, harga mata uangnya itu jadi ketika jatuh tempo, ketika sudah masa penyerahan, begitu. Jadi prinsipnya begitu, jadi Anda nggak perlu bingung. Prinsipnya adalah forward, opsi dan swap tadi itu sejatinya adalah sebuah instrumen derivatif, ya, di mana konsumen itu diberikan sebuah pilihan, ya, pilihan untuk menentukan berapakah nilai mata uang atau falasnya itu terhadap US dollar untuk masa yang akan datang. Tapi penentuan ini tadi dan ini tadi itu dilakukan pada saat ini. Ya, kalau seandainya Mbak kemudian pakai forward, ya, maka Mbak itu transaksinya hari ini, ya, maka Mbak itu menyerahkan di masa yang datang pakai harga forwardnya yang telah disepakati tadi. Kalau Anda pakai swap, maka Anda itu menggunakan suku bunga tadi. Ya, ujung-ujungnya Anda juga mendapatkan namanya harga juga, berapa tadi kerugiannya berapa. Kalau menggunakan opsi, Anda diberikan keluasaan. Jadi Anda mau pakai harga berapa? Apakah ini, apakah ini, apakah yang lain? Ketika sudah masanya sudah habis, temponya sudah habis. Artinya Anda harus bayar ke pihak luar negeri itu. Gitu. Jadi ini masalah cara saja. Ya. Nah, biasanya orang-orang yang menggunakan opsi ini, orang-orang yang dia itu punya sebuah pertimbangan akan ada harga yang lebih murah. Ibaratnya itu proyeksi ke depannya itu harganya nggak sekian. Jadi mungkin 10.000 atau 11.000 gitu, Pak. Artinya dia itu ingin ada kelonggaran, fleksibilitas gitu. Kalau pakai swap, dia itu biasanya orang-orang yang memang nggak mau ruwet dia itu. Ya pakai suku bunga nggak apa, ini bank yang ngurusi semua, tinggal nanti dia bayar berapa sisanya gitu. Kalau forward ini biasanya orang-orang yang memang sering melakukan transaksi internasional dan dia jumlahnya sangat besar sekali, ya. Nah, sehingga dia butuh kepastian segera, gitu. Sehingga dia bisa mengkalkulasi ke depannya itu berapakah biaya yang bayar. Tapi intinya ketiganya itu forward, opsi dan swap ini gunanya untuk mengurangi resiko akibat fluktuasi nilai tukar, begitu. Di mana nilai tukar itu nggak pasti ke depannya pergerakannya berapa. Sehingga perlu dimitigasi resikonya, ya, dengan memastikan nilai yang akan datang itu dipastikan di kondisi sekarang, begitu. Sehingga hitungannya gampang, ya, kelihatan. Oh, ini rugi sekian, biayanya sekian, harus sekian, daripada dia fluktuatif tanpa ada batas, gitu. Gitu kira-kira, Mas Haikal. Oke, apalagi yang lain? Ada aspirasi mungkin, silakan. Kalau yang opsi itu, Pak, untuk surat pembeliannya itu ada bayar dulu, itu bisa digunakan untuk yang lain juga kan artinya? Seperti beli yang sekarang, transaksi selanjutnya itu harus bayar lagi? Sampai jatuh tempo. Ini misalkan Anda dikasih harga berapa? 12.300, ya, untuk penyerahan setahun lagi. Nah, 12.300 itu kemudian ini bisa dinegosiasi lagi, bisa diambil, bisa ditolak,
atau Anda mengajukan harga baru. Sampai ini sebelum dibayarkan. Belum ada transaksi pembayaran ke luar negeri. Gitu. Jadi berpelan jatuh tempo Anda mau berapa lama? Apa setahun? Apa setengah tahun? Atau berapa bulan? Gitu. Intinya opsi ini berlaku case by case aja ya. Jadi untuk satu item selesai ya item lain karena kan berubah-ubah kan ini kan. Jadi loh penyerahannya beda-beda. Ada yang setahun, setengah tahun, 1 bulan. Kira-kira. Pak, itu kan dijelasin kalau gimana aparat keuangan yang sendiri itu dari apa ya? Ya, premium adalah biaya di muka yang harus dibayarkan pemegang opsi untuk memiliki hak untuk memilih baik kontrak tersebut dieksekusi maupun tidak dieksekusi. Tetapi penjual opsi, writer, harus memenuhi kewajibannya apabila pemegang opsi memilih untuk mengeksekusi kontrak opsi sebelum masa jatuh tempo. Artinya penjual opsi itu harus memberikan ininya, nilainya berapa yang dia sepakati, itu maksudnya. Kan kita tuh lumayan ini Pak Maya sebenarnya Pak. Dalam kontrak ini, dalam akad-akad ini, bukan ini yang dimainkan, ini kan sudah confirm. Tapi ini yang kemudian didiskusikan. Rate ini loh. Karena rate ini kan sangat fluktuatif sekali. Kalau ke dalam opsi kemudian, ini dikeluarkan oleh writer. Writer itu. Bisa bank, broker, perusahaan. Nah sekarang masalahnya kita sebagai buyer itu, buyer opsi itu, apakah kita sepakat dengan penawaran writer? Gitu kan? Nah untuk kita bisa sepakat di situ, kita harus jadi anggota dulu ibaratnya. Bayar dulu di awal. Nah ketika sudah bayar di awal tadi, maka kita punya hak untuk melakukan pemilihan ini. Mau apakah di atas, ataukah di bawah, atau mungkin harga lain. Sampai kapan? Sampai jatuh tempo dari penyerahan masa ini. Artinya Anda kapan bayarnya ke sana? Setahun, setengah tahun, 1 bulan, 2 bulan. Nah setelah selesai, ya berarti selesai sudah opsinya. Jadi opsi itu berlaku sejak Anda kontrak di awal, transaksi, sampai penyerahan. Penyerahannya artinya itu tempo. Tempo artinya Anda harus bayar kapan sih ke sana gitu. $1.000 itu kapan dibayarnya? 1 tahun, setengah tahun, 2 bulan, 3 bulan gitu. Jadi opsi itu kayak negosiasi lah maksudnya gitu lah. Jadi saya nawarkan Anda gimana? Oh ya saya minta lebih Pak, kurang Pak, terus begitu. Gitu Pak. Intinya kalau kita mau pakai opsi di suatu transaksi kita harus iya betul, itu sebagai apa ya? Sebagai komitmen. Kalau di transaksi forward biasa gitu tanpa opsi itu kan emang udah ke harga forwardnya itu kan dari banknya. Betul. Jadi kita nggak bisa nego nih. Iya sudah itu. Kalau kita mau pakai opsi berarti kita harus nego berapa? Iya betul. Jadi sampai ini selesai batasnya. Jadi mendekati waktu ini. Itu kira-kira. Oke, paham ya sekarang ya? Kalau offline itu perlu dipaham ya. Kalau online saya pun juga bingung ya. Jajan ini posisinya di mana, sedang apa ya. Kadang-kadang ada yang di pinggir jalan, ada yang kadang-kadang nggak connect juga gitu kan. Gitu ya. Oke, saya kira itu ya untuk hari ini. Ya, ini nanti saya share di grup nggak masalah. Nanti dibaca lagi. Tapi intinya begitu. Jadi kesimpulannya adalah opsi forward swap ini adalah sebuah instrumen derivatif untuk memitigasi risiko nilai tukar untuk kepentingan perdagangan internasional karena terkait dengan value dari currency ini terhadap mata uang dolar. Kenapa? Karena dalam konteks transaksi internasional kita punya 2 aktivitas. Pertama adalah transaksinya sendiri, yang kedua adalah penyerahannya kapan. Nah, jadi forward opsi dan swap ini adalah memainkan yang pembayarannya di masa yang akan datang tadi. Apakah nanti bisa dibawa ke masa sekarang dengan nilai yang lebih lebih manusiawi atau lebih bisa mendapat keuntungannya itu kerugiannya diminimalisasi. Mitigasi resikonya paling kecil kira-kira. Karena fluktuasi mata uang tadi.
Nah, itu kembali kepada pemahaman kita semua terkait dengan kedepannya tuh ekonomi berapa kira-kira. Makanya Anda diajarkan dengan statistika, geometrika untuk forecasting itu terkait dengan ini juga. Kalau Mbak Maya punya teknik forecasting ke depan, kalau ketika bank memberikan harga forwardnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga spotnya, Anda bisa beli opsi, Mbak. Jadi bisa pakai opsi kan, Pak saya kok kayaknya nggak sepakat dengan Bapak, bisa nggak saya turunkan sedikit atau naikkan, gitu. Artinya ini hanya teknik untuk memainkan ini, gitu. Kalau ini nggak dimainkan, berarti kita pakai forward. Dimainkan dari opsi. Kalau seandainya kita pakai swap, berarti kita menggunakan bank. Jadi banknya yang bermain di situ dengan suku bunga tadi. Gitu. Jadi kita masih lihat kira-kira perbedaan yang sederhana lah dari swap, opsi dan forward ini. Tapi semuanya ini adalah namanya hedging namanya. Jadi lindung nilai. Nilainya apa yang dilindungi? Nilai mata uang kita. Jadi mata uangnya dilindungi sehingga fluktuasi tadi tidak merugikan kita dalam konteks bisnis. Begitu. Dan semuanya ini forward, opsi dan swap ini adalah mempresentkan nilai sekarang ya di kondisi masa yang akan datang. Jadi future itu dinilai sekarang, kira-kira begitu. Dengan berbagai macam teknik ini. Itu sekarang Mas Eko, ya, Mas Rio, ya, dan teman sekalian. Minggu depan kita ketemu lagi ujian, ya Mas Ijen. Mungkin ujiannya bukan buat video lagi lah ya. Saya sudah, iya kan? Mungkin, tapi saya jadi bisa tahu apa ya, cara Haikal bicara, gitu kan? Jejen bicara. Ya saya buka punya Jejen, jadi kan membawa acara gitu kan. Jadi bisa melihat teman-teman bagaimana untuk bisa menyampaikan ide dan presentasi gitu kan. Nah, mungkin besok kita buat ujian biasa saja ya. Nanti kita lihat pakai apa nanti ujiannya. Tapi pastinya dari bab pertemuan ke berapa itu? 5 ya. 5, 6, 7. Ya, 5, 6, 7. Oke, sekira itu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Cukup ya? Oke, kalau tidak ada dari yang online ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Mas Ainur Rohim Fauzi, ada pertanyaan? Ilham? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya untuk hari ini. Ini adalah kelas offline pertama, ya, di semua kelas yang saya ampu, ya, yang di kelas reguler. Jadi yang kelas bank sentral nanti jam 3:30 Jajan. Ada lagi ya nanti 3:30? Besok ya. Besok pagi yang ini. Nah pagi lo berat lah pagi ya. Saya kalau pagi itu harus ngantar anak masalahnya. Dan kalau malam juga kondisinya lelah ya malam itu. Berarti online besok Pak? Iya. Enggak yang kelas-kelas malam sama pagi itu masuk aja kelas-kelas yang sore gitu loh. Kan nggak apa-apa kan. Gitu. Yang penting dikomunikasikan dengan ketua kelasnya. Gitu. Oke. Oke, itu saya kira. Terima kasih banyak atas waktunya teman sekalian. Ketemu lagi di saat yang lain ya. Terima kasih banyak. Kita akhiri alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.